aturan tilang berubah, surat kendaraan mati bisa disita dan dihapus datanya. Good. Pokoknya siapapun yang tidak taat, hajar Pak. Mantap. Tapi mohon maaf Bapak, izinkan curhat ya Pak ya. Sebagai tukang ojek, ini mah saya mah sebagai tukang ojek, izinkan curhat ya Pak ya. Gini loh Pak, biasanya orang-orang yang telat bayar pajak atau bahkan tidak bayar pajak sampai 2 tahun lamanya, biasanya itu bukan orang kaya Bapak. Tapi biasanya orang-orang miskin. Salah satunya ojol seperti Mang Uho. Gini loh, pendapatan Mang Uho itu sehari itu rata-rata biasanya kalau full jalan itu 150.000. Ini rinciannya. Bensin 30 ya. Terus makan dan segala macamnya ya. Nggak ngerokok loh, Mang Uho nggak ngerokok, nggak ngopi ya. Tapi makan, kalau nggak makan kan nanti metong. Cuman 9 sampai 80 Pak. Nah 9 sampai 80 itu kegunaannya adalah untuk satu, untuk bayar kontrakan rumah, kedua untuk makan keluarga, ketiga untuk jajan anak, bekal anak sekolah, dan sebagainya. Jadi sebenarnya orang-orang miskin seperti Mang Uho ini jangankan bayar pajak mau kendaraan, buat nyervis kendaraannya aja nggak ada uang. Makanya lihat tukang ojek kebanyakan motornya ngebul kan, itu bukan nggak mau servis, emang nggak punya duit buat servis mereka teh. Oh gitu Pak, sekali lagi mohon maaf, biasanya ini cuma biasanya Pak ya, yang telat bayar pajak bahkan tidak bayar pajak sampai 2 tahun itu adalah orang-orang miskin atau orang-orang dengan ekonomi menengah ke bawah. Mohon dipertimbangkan Bapak, karena sebagai masyarakat saya sangat menunggu undang-undang perampasan aset untuk para koruptor itu segera dilaksanakan, segera disahkan. Tapi ternyata yang didahulukan itu adalah perampasan aset orang-orang miskin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Dan segala kenangan Resmi berubah aturan tilang mulai dari April 2025. Sekarang kalau kena tilang itu udah nggak dikasih surat lagi guys, tapi kendaraan kita itu langsung disita. Kabarnya sih kalau misalnya STNK itu mati lebih dari 2 tahun, nah kendaraan kita itu langsung jadi hak milik pemerintah. Gini loh, kita para rakyat Indonesia kan mintanya undang-undang perampasan aset disahkan ya. Kok malah aset kita yang diambil Pak? Kita udah banyak Pak kehilangan hak di Indonesia ini, dan Bapak semakin merajalela untuk merampas aset kita. Contohnya gini deh, orang-orang di kampung itu barat yang beli-beli motor buntut buat cuma ke ladang atau ke sawah. Apakah perlu perpanjang STNK? Sedangkan dia pakai motornya cuma di ladang doang gitu, buat bawa apa kek, bawa rumput atau apa gitu. Makin aneh aja anjir. Kita itu mintanya undang-undang perampasan aset disahkan, bukan aset kita makin Bapak keruk sampai habis. Sedangkan kita udah nggak punya duit Pak. Ya ampun. Mau nggak ketawa tapi lucu. Yang korupsi pejabat, yang disita asetnya rakyat. Bating. Nyeksa iya mah. Pak, bisa nggak kalau nggak langsung disita? Kan masih ada Rida sama Dewi. Lagian Pak, kalau motor saya disita, saya mau ngojek naik apa? Naik anjing aja, naik anjing. Naik anjing. Naik anjing juga enak. Naik anjing juga enak. Salam logika. Boleh nggak sih gua katakan kalau pemerintahan saat ini sedang lucu-lucunya? Bayangin saja, yang diminta oleh rakyat adalah perampasan aset para koruptor. Tetapi yang dikabulkan adalah perampasan aset rakyat. Gimana ceritanya coba? Kendaraan rakyat yang telat bayar STNK sampai 2 tahun dan ditilang, maka akan disita. Memangnya itu kendaraan disediakan gratis oleh pemerintah? Itu rakyat yang beli kendaraan Pak. Satu lagi pernyataan Pak Prabowo yang mengatakan bahwa beliau sangat terharu dan sedih mendengar para menteri belum dapat gaji. Ya Allah Pak, belum dapat gaji berarti bakal dapat gaji. Sekalinya dapat gaji banyak Pak. Tuh rakyat yang kemarin di PHK bukannya belum dapat gaji lagi,
nggak bakal dapat gaji Pak selamanya. Padahal rakyat yang kemarin di PHK itu Pak, kemarin sempat nyanyi oke gas dan joget-joget sama Bapak. Nggak kasihan apa Pak? Apa? Kendaraan mati STNK-nya 2 tahun bakalan disita polisi? Nggak bener teman-teman. Hoax! Beredar di masyarakat kalau STNK-nya mati ya, atau tidak membayar pajak 2 tahun, itu polisi akan menyita kendaraan tersebut ya. Tapi mau tahu nggak faktanya seperti apa? Sini gua kasih tahu. Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Slamet Santoso membantah STNK mati 2 tahun, kendaraan disita dan diblokir teman-teman. Menurutnya apabila petugas menemukan hal seperti ini akan dilakukan tilang saja ya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan percaya dengan hoax. Namun Korlantas Polri menghimbau agar masyarakat tetap disiplin ya teman-teman untuk membayar pajak ya teman-teman. Memang luar biasa ya hoax-hoax yang terjadi belakangan ini ya teman-teman. Ampun. STNK mati 2 tahun, data dihapus, kendaraan disita. Buset. Enak banget ya. Gila. Ini seandainya gue telat 2 tahun, terus gue diberhentiin. Terus dia bilang mau ambil motor gue, mau sita motor gue. Jujur, gue lebih baik gue bakar tuh motor di depan mereka itu gue bakar, atau enggak gue hancurin daripada diambil. Mau diapain coba nanti motor kita? Gak sudi sumpah. Ini sih namanya nyiksa banget sumpah. Telat 2 tahun motor diambil gitu aja. Wah parah. Kacau. Kita tuh apa ya maksudnya, masyarakat itu bukannya pada nggak mau bayar pajak, cuman takutnya kalau bayar pajak nanti dibeliin Rubicon ya. Ngeri. Baca guys, kalau pajak kalian mati selama 2 tahun, kendaraan kalian udah bisa langsung disita. Giliran begini aja cepet banget disahinnya. Perampasan asetnya mana bos? Dari zaman jebot sampai sekarang belum disahin juga. Apa susahnya sih? Kita mau perampasan aset koruptor yang disahkan, bukan perampasan aset rakyat. Rakyat nggak bayar pajak, kendaraannya bisa langsung disita lah koruptor. Mencuri uang rakyat, pakai uang pajak, mencuri uang pajak dari kita, dari rakyat. Tapi kenapa nggak dimiskinkan Pak? Please lah Pak Prabowo, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi rakyat mana yang Anda wakilkan? Kita ya hampir seluruh warga Indonesia setuju Pak kalau perampasan aset itu disahkan. Bahkan nih kita setuju hukuman mati bagi para koruptor. Jadi tolong ya Pak Prabowo, katanya Bapak pengen memberantas korupsi kan? Jadi dimulai dari perampasan aset dulu Pak. Tidak ada niat sedikit pun untuk kami mempersulit kehidupan rakyat Indonesia. Saya sungguh-sungguh bertekad bahwa sumpah yang saya ucapkan pada tanggal 20 Oktober di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang lebih penting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk menjalankan Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. STNK mati 2 tahun, kendaraan disita dan diblokir. Begitulah kira-kira berita yang tersebar. Namun Korlantas Polri membantah informasi yang beredar tentang aturan baru soal tilang kendaraan mulai April 2025, yakni penyitaan dan penghapusan atau blokir data registrasi kendaraan yang STNK-nya mati 2 tahun. Info yang beredar itu adalah tidak benar, kata Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Polisi Raden Slamet Santoso. Dia menegaskan tak ada perubahan pada aturan tilang. Menurut dia, STNK yang sudah seharusnya disahkan setiap tahun. Bila ada petugas yang menangkap kendaraan seperti itu yang sering diistilahkan STNK mati, maka pengemudinya ditilang sedangkan kendaraannya tidak disita.